lagi di channel Nandana Janitra Prasojo atau Nandana JP. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan soal tentang uji hipotesis teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Nah, uji hipotesis yaitu suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang diverifikasi. Nah, pengujian hipotesis yaitu suatu prosedur pengujian yang didasarkan pada data sampel dan teori probabilitas atau peluang untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak. Nah, biasanya rumuskan hipotesis yang akan diuji yaitu hipotesis H0 dan hipotesis alternatif yaitu H1. Lanjut. Nah, dalam pengujian hipotesis, rata-rata atau mu jika standar deviasi diketahui. Rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasi dibagi akar N. Nah, di dalam situ juga ada uji satu arah. Nah, kalau maksud dari uji satu arah berarti kayak misal jika hipotesis alternatifnya nilainya lebih dari atau besar dari misal nih hipotesis alternatif lebih dari 0 atau hipotesis alternatifnya kurang dari 5. Nah, terus jika hipotesis alternatifnya lebih dari 0, nah daerah penolakan itu jadi kayak hasilnya itu penolakannya itu kan kalau uji hipotesis itu kan ada yang penolakan ditolak atau diterima gitu kan. Nah, kalau di daerah di hipotesis alternatif lebih dari 0 yaitu daerah penolakan H0-nya itu di sisi kanan. Nah, itu sebaliknya jika hipotesis alternatif kurang dari 0, nah daerah penolakannya itu H0-nya sisi kiri. Nah, kalau semisal uji dua arah. Nah, apabila rumusan hipotesis alternatif H1 dan H alternatifnya tidak menunjukkan arah, jadi mu-nya sama dengan 0 dan mu tidak sama dengan 0. Jadi kayak kemarin yang di rentang kepercayaan maupun di distribusi normal kiri sama kanan itu sama. Nah, untuk hipotesis rata-ratanya jika standar deviasinya tidak diketahui, rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu per X per akar N. Nah, untuk keterangannya T, nilai distribusi T derajat kebebasan. Di F-nya N dikurangi 1, data sampel dikurangi 1. Nah, untuk X bar-nya rata-rata hitung sampel, terus mu-nya rata-rata hitung populasi. Kita lanjut. Nah, langsung lanjut contoh ya. Sebuah perusahaan minuman menggunakan mesin otomatis untuk mengisi 500 ml jus ke dalam botol. Manajer produksi ingin memastikan bahwa mesin tersebut bekerja dengan akurat. Nah, diketahui bahwa isi botol mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 500 ml dan simpangan baku 0,2 ml. Nah, diambil sampel acak sebanyak 25 botol dan didapatkan rata-rata isi botol sebesar 500,12 ml. Nah, apakah ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata isi botol berbeda dari 500 ml? Nah, gunakan tingkat signifikan. Nah, untuk jawabannya diketahui dulu ya, populasi normal atau standar deviasi diketahui kan, yaitu 0,2 simpangan baku. Standar deviasi itu sama dengan simpangan baku 0,2 mili. Nah, untuk datanya yaitu data sampelnya ada 25. Ini 25 botol nih. Ini kan 25 botol. Nah, untuk rata-rata sampelnya atau X bar-nya
ada di rata-rata sampelnya ada di 500 mili. Mili. Nah, untuk mu nol atau rata-rata populasinya itu ada di 500. Rata-rata populasi di sini 500 mili. Nah, A-nya itu 0,05 karena eh, pertanyaan itu ada berbeda kan. Jadi kita memakai uji dua sisi. Kalau uji dua sisi kita memakai eh, ada kata berbeda karena ada kata berbeda. Jadi alfanya yaitu 0,05. Lanjut. Nah, untuk hal nolnya yaitu mu sama dengan 500, tidak ada perbedaan. Nah, hal alternatifnya mu tidak sama dengan 500, ada perbedaan kan. Nah, digunakan uji Z karena standar deviasi. Nah, kita memakai uji Z karena standar deviasinya diketahui kan. Nah, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, tadi kan X barnya yaitu 500 kan. Nah, X barnya 500,12. Nah, terus mu-nya 500. Dikurangi standar deviasinya kan tadi 0,2. 0,2. Nah, sama akar N. N-nya tadi 25 kan? 25 sampel, 25 botol tadi. Nah, habis itu didapatkan 0,12 dibagi 0,04. Akar 25 kan 5. 0,25 dibagi 5 0,04. Jadi hasilnya 3. Nah, karena uji dua sisi kan. Karena uji dua sisi yaitu alfanya kan 0,05. Maka alfanya ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sisi kanan sama sisi kiri ada 2. Di tiap sisi berarti. Nah, jadi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, 0,25 itu ada di tabel Z. Jadi di tabel Z itu 0,25 itu sama dengan 1,96 di tabel Z ya. Lihat di tabel Z. Z score. Nah, untuk karena nilai Z sama dengan Z-nya kan 3, lebih dari 1, lebih Z-nya itu 3. Nah, lebih dari Z kritisnya 1,9, maka Z berada di daerah kritis. Jadi kan lebih dari Z kritisnya jadi. Maka ditolak oleh H0. Berarti di penolakan daerah 0 kan di sini tadi. Ini penolakannya. Nah, untuk rata-rata sampelnya itu di 500,12 di sini 500,12. Itu 15. Di 500. Astagfirullah. 100,12. Nah, kan tadi 3 dikurang dari 1,96, lebih dari 1,96. Nah, garis merah putus-putus.
itu batas kritisnya, yaitu berarti ini 1,96 di sini. Nah, di situ 1,96. Nah, ininya itu menunjukkan kan 3 lebih dari 1,6, berarti lebih ke kanan dia. Dari ke kanan, berarti di sini. Jadinya 3, itu. Nah, untuk garis birunya putus-putus. Rata-rata sampelnya kan 500,12 kan tadi 512 berada di luar netral. Netralnya kan netralnya di sini. Di netral di sini. Ini penolakan. Karena rata-rata sampel berada di area penolakan, maka H0-nya ditolak. Nah, rata-rata sampel kan di sini, di daerah penolakan, maka H0-nya ditolak. Jadi, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata isi botol berbeda dari 500 mili. Nah, lanjut ya. Untuk yang kedua, sebuah pabrik cat mengklaim bahwa cat produksinya mampu bertahan rata-rata lebih dari 5 tahun. Nah, terus seorang distributor mengecek klaim tersebut dengan mengambil sampel acak 15 kaleng cat dan mengetahui bahwa rata-rata daya tahan cat adalah 5,6 tahun dengan simpangan baku sampel 0,8 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat bukti untuk mendukung klaim bahwa pabrik tersebut pada tingkat signifikansi 5%? Nah, yang pertama kita jawab ya, H0-nya mu kurang dari sama dengan 5. Nah, rata-rata kurang dari sama dengan 5 tahun berarti kan. Nah, untuk H alternatifnya mu lebih dari 5, rata-ratanya lebih dari 5 tahun. Nah, uji satu arah karena di sini ada 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 apa namanya? Ada kayak tadi ya. Ini nilainya lebih besar atau lebih kecil. Lebih dari atau besar dari. Jadi kita memakai uji satu arah. Nah, nah, nah untuk kan di sini standar deviasinya nggak diketahui ya. Nah, uji T karena N-nya kurang dari 30. N-nya kan 15 tadi di sini. N-nya kurang dari 30 dan standar deviasinya diketahui. Nah, ini simpan baku sampelnya tapi bukan standar deviasinya. Kalau standar deviasinya sama dengan simpangan baku juga. Nah, rumusnya itu menggunakan X bar dikurangi mu dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nah, X barnya kan 5,6, mu 0-nya 5. Nah, simpangan bakunya 0,8 nih. Nah, untuk N-nya yaitu datanya ada 15 kaleng cat. Lanjut. Nah, kita masukkan saja ya. Nah, tadi kan X barnya 5,6. Jadi ini 5,6 dikurangi mu-nya 5. 5 itu dari 5 tahun ini. Nah, 5 dibagi 0,8. 0,8 berarti simpangan baku sampelnya dibagi akar N. N-nya 15. Akar N 15. Nah, terus itu dibagi terus diperoleh 5,6 dikurangi 5 0,6 dibagi 0,8 akar 15. 0,8 dibagi akar 15 berarti 0,2066. Nah, jadi 0,6 itu dibagi sama 0,2066 diperoleh 2,9 derajat. 2,9. Nah, untuk derajat kebebasan atau df yaitu N kurang 1. Tadi kan N-nya 15 ya, dikurang 1 jadi 14. Nah, untuk signifikasi 5%, untuk uji satu arah, lihat di tabel T. Nah, untuk T kritisnya yaitu DF 14. Alfanya 0,05 sama.
untuk soalnya 5%. Nah di double T itu DF, kalau DF-nya 14 jadi dan alfanya 0,5 itu sama dengan diperoleh 1,761. Nah, untuk T hitungnya 2,90. Jadi di ini apa namanya, T-nya ini 2,9. Lebih dari T kritis. T kritisnya 1,761 kan. Nah, untuk di T, daerah penolakannya H0. Kita lihat tabel ya. Nah, nah di sini kan kita diketahui apa namanya, untuk daerah penolakannya di sini kan. Nah, yang warna merah itu. Nah, T hitungnya 2,90. Jadi di sini ini 2,90. 90. Nah, untuk T kritisnya di sini 1,761. 1,761. Ini T kritis. Nah, area merah merupakan daerah penolakan H0, penolakan kan tadi area merahnya. Pada taraf signifikasi 5%. Nah, uji satu arah kanan, jadi ke kanan. Nah, untuk garis hijaunya menunjukkan nilai T hitung 2,90. Nah, T-nya kan di sini kan tadi. Garis hijau. Nah, yang berada di dalam daerah penolakan. Jadi T hitungnya itu di daerah penolakan sehingga H0-nya itu ditolak. Di daerah sini T-nya, T hitungnya. Jadi H0-nya ditolak. Nah, jadi terdapat cukup bukti pada tingkat signifikasi 5% untuk menunjukkan bahwa cat produksi pabrik memiliki daya tahan lebih dari 5 tahun. Jadi begitu guys. Nah, sekian dari saya. Apabila teman-teman mau nanya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman.